Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Apriani Patiasina. Saya adalah mahasiswa aktif semester 4 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dengan NIM 21142-01025. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kasus pada sistem reproduksi manusia. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah keperawatan maternitas 2 dengan dosen pengampu Nurse Melin Kounto, Escape MKes. Sistem reproduksi pada pria. 1. Organ sistem reproduksi pria. Reproduksi pada pria terdiri dari organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, vasikula, dan semifinalis uretra. Organ-organ reproduksi pria akan mulai berkembang pada saat usia 9-15 tahun dan akan berhenti perkembangannya pada usia 20 tahun. A. Penis. Penis tersusun dari jaringan otot, jaringan spons, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupi, disebut prepatium. Fungsi penis sebagai saluran pengeluaran sperma dan urin. Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Skrotum menggantung otot polos dan mengatur jarak testis ke dinding perut. Testis merupakan tempat pembentukan sperma dan beberapa jenis hormon kelamin jantan. Peristiwa pembentukan sperma di dalam testis disebut spermatogenesis. Vas deferens adalah sebuah tabung yang dibentuk dari otot. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat sebagai penghasil cairan basa untuk melindungi sperma dari gangguan luar. Vesicula seminalis berfungsi sebagai penampung spermatozoa dari testis. Uretra merupakan saluran kantong kemih yang berhubungan dengan vasa deferensia. Sperma keluar dari penis melalui uretra. 2. Sperma. Pada usia remaja sekitar usia 12-13 tahun, umumnya organ kelamin laki-laki telah mampu menghasilkan sel sperma. Biasanya ditandai dengan mimpi dan keluarnya sel sperma atau mimpi basah. Dalam satu tetes semen atau air mani terdapat kurang lebih 200-500 juta sperma. Struktur sperma terdiri dari kepala, bagian tengah atau badan, dan ekor yang disebut flagella. Pada bagian tengah terdapat mitokondria sebagai tempat berlangsungnya oksidasi sel untuk membentuk energi yang digunakan oleh sperma dapat bergerak aktif. Selanjutnya, sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita juga terdiri dari organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Bagian luar terdiri dari lubang vagina, labia dan mayora, labia minora, mons pubis, dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terdapat ovarium, tuba fallopi atau oviduk, dan uterus atau rahim. Vulva merupakan daerah yang menyelubungi vagina. Vulva terdiri atas mons pubis, labia, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Mons pubis merupakan gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut. Daerah ini dapat dikenali dengan mudah karena tertutupi oleh rambut pubis. Labia adalah lipatan berbentuk seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis. Labia terdiri dari dua bibir, yaitu bibir luar dan bibir dalam. Klitoris terletak pada pertemuan antara kedua labia minora dan dasar mons pubis. Ukurannya sangat kecil, sebesar kacang polong, penuh dengan sel saraf, sensorik, dan pembuluh darah. Alat ini sangat sensitif dan berperan besar dalam fungsi seksual.
Vagina adalah saluran yang elastis, panjangnya sekitar 8-10 cm dan berakhir pada rahim. Pada bagian ujung yang terbuka, vagina ditutupi oleh selaput darah. Selaput ini akan robek pada saat berseksama, kecelakaan menstruasi yang terlalu dalam, olahraga, dan sebagainya. Serviks disebut juga dengan mulut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir pada sekitar waktu ovulasi. Mukus ini terjadi banyak, elastis, dan licin. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Rahim disebut juga uterus. Rahim berperan besar saat menstruasi hingga melahirkan. Rahim berfungsi sebagai tempat untuk perkembangan embrio menjadi janin. Rahim terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan parametrium, myometrium, dan endometrium. Ovarium disebut juga dengan indung telur. Tuba fallopi disebut juga dengan saluran telur. Berada di sebelah kiri rahim sepanjang 10 cm. Saluran ini menghubungkan rahim dengan ovarium melalui fibria. Ujung yang satu dari tuba fallopi akan bermuara di rahim, sedangkan ujung yang lain merupakan ujung bebas dan terhubung ke dalam rongga abdomen. 2. Pembentukan ovum. Proses pembentukan sel telur atau ovum disebut oogenesis. Di dalam ovarium terdapat banyak sel oogenium, merupakan sel pemula dari sel telur atau ovum yang bersifat diploid. Oogenium akan membelah diri secara mitosis sehingga terbentuk lebih banyak oogenium. Oogenium akan membelah secara meiosis satu menjadi oosit primer. Selanjutnya, oosit primer membelah secara meiosis 2 menghasilkan oosit sekunder dan badan kutub 1. Oosit sekunder bentuknya lebih besar, mengandung kuning telur dan sitoplasma. Kutub merupakan sel kecil yang hanya terdiri dari inti. Badan kutub 1 akan membelah menjadi 2 sel. Sel ootit akan berkembang menjadi sel telur dan siap diovalasikan. Proses dan siklus menstruasi. Secara berkala, sel telur yang sudah matang akan dikeluarkan dari indung telur. Sel telur ini akan bergerak melalui saluran telur menuju rahim. Sementara itu, dinding rahim akan menebal sehingga rahim menerima zigot hasil fertilisasi. Jika fertilisasi tidak terjadi, maka sel telur dan jaringan yang terbentuk pada dinding rahim akan luruh dan dikeluarkan dari rahim sebagai menstruasi atau haid. Siklus menstruasi wanita berbeda-beda, namun rata-rata berkisar 8 hari. Siklus ini terdiri atas 4 fase, yaitu A. Fase menstruasi, B. Fase praovulasi, C. Fase ovulasi, dan D. Fase pasca ovulasi fase. Perkembangan embrio. Pembuahan terjadi di saluran telur. Zigot yang terbentuk menuju ke rahim, kemudian membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Sementara itu, lapisan dalam dinding rahim menebal untuk memberi makan bagi embrio. Embrio memperoleh makanan dari tubuh induknya melalui plasenta atau ari-ari. Selanjutnya, makanan masuk ke embrio melalui tali pusar. Melalui tali pusar tersebut, zat sisa metabolisme dan zat yang tidak berguna dialihkan kembali ke plasenta dan akhirnya ke tubuh ibunya. Pada usia 5 tahun, embrio telah mempunyai kepala, mata, tubuh, ekor, dan yang pendek, dan calon tangan serta calon kaki. Panjang embrio hampir mencapai 7 mm. Embrio pada usia 9 minggu telah berubah menjadi bayi kecil yang sudah berbentuk. Ia sudah memiliki wajah, tubuh semakin berkembang dan panjang tubuhnya sekitar 6 cm. D. Hormon reproduksi. Sistem-sistem reproduksi manusia dipengaruhi oleh hormon tertentu. Hormon yang mempengaruhi sistem reproduksi pria adalah gonadotrofin, SH, LH, dan testosteron. Sedangkan hormon yang mempengaruhi sistem reproduksi manusia adalah gonadotrofin, SH, LH, estrogen, dan progesteron. Dan untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat yang ada di layar. Dan pembahasan yang terakhir yaitu
Penyakit menular seksual. Penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual disebut penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia adalah 1. Gonorea, 2. Sifilis atau raja singa, 3. Herpes genital, 4. Chlamydia, 5. Candidiasis vagina, dan yang ke-6 HIV/AIDS. Untuk penjelasannya dari masing-masing penyakit, teman-teman bisa lihat yang ada pada monitor. Itu dia teman-teman penjelasan singkat mengenai manajemen kasus pada sistem reproduksi. Mohon maaf atas kurangnya materi yang dibawakan dalam video ini. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kiranya materi yang dibawakan ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa.